Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqman, NPM 1912110103. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas individu pada mata kuliah elektronik bisnis. Adapun tugas individu tersebut masing-masing mahasiswa yaitu disuruh untuk membuat sebuah rekaman video menjelaskan yang pertama tentang apa manfaat dari e-commerce untuk dunia bisnis, yang kedua apa dampak dengan hadirnya e-commerce. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Adapun manfaat e-commerce untuk dunia bisnis adalah yaitu untuk dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang relatif murah. Kemudian soal yang kedua, apa dampak dengan hadirnya e-commerce? Nah, di sini kita lihat di dalam dunia e-commerce pasti terdapat dampak. Dampak itu merupakan pengaruh. Nah, di sini ada dua dampak yang terjadi dengan hadirnya e-commerce. Nah, yang pertama ada dampak positif. Nah, kita lihat dampak positif yang pertama yaitu ada namanya revenue stream, yaitu aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Nah, yang kedua dapat meningkatkan market exposure, yaitu pangsa pasar. Nah, di mana transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Kemudian yang ketiga dampaknya yaitu dampak positifnya yaitu dapat menurunkan biaya operasional ataupun biasa disebut dengan operating cost. Nah, di mana transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya itu diprogram di dalam komputer. Sehingga apa? Sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan dan yang lain-lainnya tidak perlu terjadi. Kemudian dapat melebarkan jangkauan atau bisa disebut sebagai sebutan global reach. Nah, di mana transaksi online dapat diakses oleh semua orang di dunia, tidak terbatas tempat dan waktu, karena gimana dibilang, karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Nah, itu. Lalu dampak selanjutnya itu dapat meningkatkan customer loyalty. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan. Nah, kemudian dapat meningkatkan supplier management. Nah, kemudian dampak lainnya itu seperti dapat memperpendek juga waktu produksi, dan selanjutnya dapat meningkatkan value chains, yaitu rantai pendapatan. Nah, dari segi positif, dari dampak positif otomatis pasti ada juga dampak negatifnya, ya enggak, dengan hadirnya e-commerce. Nah, kita lihat di sini. Adapun dampak negatif dari e-commerce yang pertama yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. Maksudnya gimana? Contoh, seorang penipu mentransfer uang ke rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Kemudian pencurian informasi rahasia yang berharga. Nah, misalkan adanya gangguan yang timbul bisa menyikapkan semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi si korban. Lalu
dampak negatif yang selanjutnya yaitu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Nah, kesalahan ini bersifat kesalahan non teknis seperti aliran listrik tiba-tiba putus alias padam. Lalu adanya penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Nah, misalkan seorang hacker nih yang berhasil membobol semua sistem perbankan. Selain itu juga dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekening milik pribadinya sendiri. Lalu adanya kehilangan kepercayaan bagi para konsumen. Nah, di mana ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dia lakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, dampak negatifnya yaitu adanya kerugian yang tidak terduga. Nah, ini disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja. Misalkan adanya tidak kejujuran, lalu praktek bisnisnya tidak benar, lalu adanya kesalahan faktor manusia, kemudian ada juga kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik itu sendiri. Nah, jadi itulah menurut saya pendapat saya dari kedua pertanyaan tersebut. Lebih dan kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.